Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas adab-adab yang terkait dengan budak ya. Dan ini cukup panjang, sudah beberapa pertemuan kita masih membahas tentang adab terkait budak. Dan ini di antara perhatian syariat terhadap kelompok yang dianggap rendah atau dihinakan. Oleh karenanya sudah pernah kita sampaikan di antara wasiat Nabi SAW sebelum meninggal, beliau berkata as-salat wa ma malakat aymanukum. Kata Nabi SAW, perhatikan salat dan juga perhatikan budak-budak kalian. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bagaimana pedulinya syariat terhadap budak-budak ya. Karena ketika Islam datang, perbudakan merajalela di seantero dunia. Persia, Romawi, di berbagai macam penjuru dunia. Oleh karenanya Islam datang mengatur, menata tentang hal-hal yang terkait dengan perbudakan. Maka menganjurkan untuk memerdekakan budak. Kemudian juga betapa banyak kafarah terkait dengan memerdekakan budak ya. Pahala yang besar bagi orang yang memerdekakan budak dan seterusnya. Di antaranya ada adab-adab yang diajarkan terkait terhadap budak ya. Pada bab ini Imam Bukhari berkata, bab man ahabba an yakuna abdan. Bab tentang seorang yang ingin jadi budak. Dia bukan budak tapi dia ingin jadi budak, berangan-angan jadi budak. Kemudian beliau membawakan satu hadis. Beliau rahimahullah berkata, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Sulaiman bin Bilal, an Yunus an Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallam bersabda, al-abdul muslim idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajrani. Seorang budak muslim, hamba sahaya muslim, jika dia menunaikan hak Allah, itu dia beribadah dan juga menunaikan hak tuannya, majikannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka kemudian setelah menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah berkomentar, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Seandainya bukan karena ingin berjihad di jalan Allah, kalau bukan karena ingin haji dan untuk bisa lebih leluasa berbakti kepada ibuku, tentu aku ingin meninggal dalam kondisi budak ya. Artinya Abu Hurairah tahu bahwasanya budak dapat pahala double, pahala menunaikan hak Allah dan pahala menunaikan hak majikannya. Maka inilah bonus bagi budak dalam kondisi mereka sebagai pekerja, kehidupan yang sulit, ternyata Allah berikan pahala double, 2 kali lipat, pahala karena dia menunaikan hak Allah dan pahala karena dia menunaikan hak majikannya. Dengan demikian Abu Hurairah berangan-angan, seandainya saya bisa jadi budak, saya ingin jadi budak. Akan tetapi di sana ada kemaslahatan lain yang tidak bisa dilakukan ketika seorang jadi budak, yaitu tidak bisa berjihad. Kalau jihad, budak mau jihad harus minta izin sama majikannya. Kalau majikannya tidak kasih izin, maka tidak bisa berjihad fisabilillah. Kemudian haji pun demikian. Budak kalau tidak diizinkan haji, maka tidak bisa haji. Karena dirinya, hartanya semua milik majikannya. Dirinya dan hartanya milik tuannya. Demikian juga kalau jadi budak tidak bisa leluasa berbakti kepada ibu. Karena dia sedang sibuk bekerja melayani majikannya. Sehingga dia tidak bisa berbakti kepada ibunya dengan baik. Maka karena ada maslahat ukhrawi yang lain, maka Abu Hurairah hanya berkata, seandainya tidak ada itu semua, saya ingin meninggal dalam kondisi apa? Budak. Karena budak diberi pahala double oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di antara karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang statusnya sebagai budak, ternyata pahala mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya seorang status apapun Allah Maha Adil. Masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada
pahalanya. Ya, masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada pahalanya. Seorang dijadikan status kaya raya, seorang ditakdirkan oleh Allah miskin, masing-masing ada ujiannya. Yang kaya ada ujiannya. Ya. Yang punya perusahaan besar juga ada ujiannya. Ya. Mikir perusahaannya, mikir pegawainya yang begitu banyak, mikir persaingan dagang, mikir perubahan politik yang bisa mempengaruhi perdagangannya. Pergi pagi pulang malam, rapat tidak berhenti-berhenti, jam 12 malam juga terkadang rapat. Yang jualan gorengan enggak ada begitu-begitu. Jualan gorengan, tidur selesai. Istri ngomel tinggal tidur selesai. Tapi kalau perusahaan besar urusan panjang. Rapat, belum bicara pajak, belum bicara banyak urusan. Masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada kesenangannya. Apapun status seseorang, yang penting bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin orang pikir kasihan budak, ternyata dari sisi lain Allah kasih pahala double. Ya. Tanggung jawab dia tidak terlalu besar, beda dengan orang yang punya banyak perusahaan, punya ini. Ya. Ada orang kaya raya, tapi dia sendiri menjadwalkan dirinya. Dia mau liburan aja dia harus bikin jadwal. Padahal perusahaan dia ya. Dia mau liburan susah karena terlalu banyak keterkaitan. Oleh karena seorang mensyukuri apa yang Allah berikan pada dia ya. Saya sering bilang kalau kita enggak punya perusahaan besar atau kita jadi pegawai, ketika mau lebaran kita senang karena akan terima THR. Yang punya perusahaan pusing gimana nyiapkan THR buat apa? Pegawainya. Padahal dia yang kaya, kita yang jadi pegawainya. Tapi yang pusing yang bosnya. Tapi kalau suruh pilih jadi pegawai jadi bos, pilih jadi bos. Manusiawi. Jadi intinya ini juga dalil bahwasanya ada namanya prioritas ya. Abu Hurairah tentu tahu bahwasanya Allah telah memberi bonus kepada budak, tetapi di satu sisi budak juga tidak bisa banyak melakukan amal soleh yang lain ya. Seperti tidak bisa berjihad, tidak bisa berhaji, ya. Tidak bisa berbakti kepada orang tua dengan leluasa. Sementara kita tahu Abu Hurairah punya ibu yang dia berbakti dengan ibunya. Maka kita bisa mengambil juga faedah dari perkataan Abu Hurairah bahwasanya dalam hidup ini terkadang kita dihadapkan dengan dua amal soleh yang saling kontradiksi. Kalau kita lakukan ini maka ini enggak bisa. Kalau kita melakukan ini harus ditinggalkan. Maka seorang muslim menimbang mana yang lebih utama. Ya. Karena dia tahu umur dia terbatas, waktu dia terbatas, kemampuan dia juga terbatas. Maka dia harus mendahulukan yang lebih prioritas, yang lebih pahalanya besar. Ya, karena untuk melakukan dua-duanya sekaligus mungkin dia tidak mampu. Ya. Terkadang perkaranya demikian. Ya. Oleh karenanya para ulama ketika membahas, misalnya bolehkah seorang berinfak dengan seluruh hartanya? Ya. Maka mereka mengatakan boleh dengan syarat dia tidak menumbalkan kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya dia infakkan seluruh hartanya, ternyata dia tidak bisa mengayomi kedua orang tuanya. Ya, ini salah berarti. Dia infakkan seluruh hartanya, ternyata dia tidak bisa menafkahi lagi anak istrinya atau kerabatnya, ya tentunya maka seorang dalam melakukan amal soleh dia menimbang jangan sampai ketika dia semangat melakukan suatu amal soleh ternyata menumbalkan amal soleh yang lebih baik, yang lebih besar pahalanya. Maka di sini dibutuhkan ilmu sehingga dia bisa menimbang mana yang lebih utama, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Bab berikutnya, bab 106, babun la yaqulu abdi. Bab yaitu hendaknya seorang majikan, seorang pemilik budak jangan berkata memanggil budaknya abdi, wahai hambaku. Hambaku. Kenapa? Karena kita ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi akan datang menemui Allah sebagai hamba, Kita ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa untuk penghilang kesedihan kita mengatakan Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, aku adalah putra dari hambamu. Kita semua hamba
Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab jika seorang majikan atau tuan memanggil budaknya, jangan panggil budakku, hambaku, karena abdi ini pantasnya antara makhluk dengan khalik, dengan apa? Pencipta. Ya. Memang dia abdun, tapi ketika dinisbahkan kepada dirinya langsung dia panggil wahai hambaku. Ya, maka ini dilarang dalam syariat. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, qala haddatsani Ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yaqul ahadukum abdi. Janganlah salah seorang itu majikan berkata abdi hambaku atau amati hamba perempuanku. Kullukum abidullah. Kalian seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Wa kullu nisaikum imaullah. Dan seluruh wanita-wanita kalian adalah hamba-hamba perempuan Allah. Wal yakul gulami, tapi ucapkanlah gulami. Ya, maknanya sama. Gulam maknanya hamba sahaya. Jariyati sama, budak perempuan. Wa fataya wa fatati sama. Fataya juga maksudnya adalah budakku. Fatati maksudnya budak perempuanku. Ya. Ini adalah ta'adub ma Allah, beradab dalam berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memanggil hambaku, ya seakan-akan Allah yang lebih berhak mengatakan kepada seluruh ciptaannya dengan hambaku. Kita memang benar hamba, dia adalah hamba kita. Ini budak ini yang hamba dia. Tapi jangan ketika dia panggil hambanya dengan panggil abdi hambaku, ya. Karena ini kita menjaga adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dalam syariat juga mengatur adab. Di antara bentuk kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beradab dalam berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan-ucapan yang asalnya benar tapi kita dilarang dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika seorang sembuh kemudian dia berkata kalau bukan dokter tadi yang operasi mungkin saya sudah meninggal dunia. Ini dilarang. Dalam syariat dilarang. Dia mengatakan laula tabib fulani lamittu, kalau bukan karena tabib si fulan tadi mungkin saya sudah meninggal. Dan benar yang menjalankan operasi yang mengobatinya tabib. Tapi dalam syariat tidak boleh. Kita harus bilang kalau bukan karena Allah kemudian karena tabib tersebut, ya. Karena yang menyembuhkan, yang menentukan hidup dan mati cuma siapa? Allah. Dia hanya sebab, ya. Kalau dikatakan dengan tabib itu yang menjalani operasi sehingga saya sembuh, itu benar secara zahir benar, tapi dilarang. Ini contoh karena beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dalam hal ini, ya. Itu abdun. Budak itu dalam bahasa Arab namanya abdun. Ketika dibilang itu budakku, secara bahasa Arab namanya abdi. Benar. Secara bahasa Arab namanya apa? Abdi. Tetapi perkataan abdi itu cocok jika Allah yang mengucapkan. Maka untuk menghindar hal ini, maka seorang jangan mengatakan kepada budaknya abdi. Jangan, ya. Demikian juga ketika ada seorang sahabat yang memuji Nabi dengan berkata Masya Allah wa syi'ta. Kalau bukan karena dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah, ya, maka Rasulullah tegur, jangan bilang begitu. Bilang atas kehendak Allah kemudian kehendak Rasulullah. Jangan pakai dan, tapi bilang kemudian. Padahal kejadian tersebut memang Rasulullah berkehendak juga. Benar, secara bahasa benar. Karena kejadian ini Rasulullah yang berkehendak. Sehingga dia langsung menggandengkan atas kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Maka Rasulullah pun marah. Kata Rasulullah SAW, aja'altani lillahi niddan, apakah kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya. Qul masya Allah wahda, ucapkanlah atas kehendak Allah semata, atau kau ucapkanlah masya Allahu thumma sya'a Muhammad, karena kehendak Allah kemudian. Jangan bilang dan, kalau dan seakan-akan setara, tapi bilang atas kehendak Allah kemudian kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga ketika kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan menyandarkan langsung, meskipun semua keburukan juga atas kehendak Allah. Tapi Fir'aun, siapa yang menciptakan Fir'aun? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengizinkan Fir'aun untuk hidup menggoda melakukan kerusakan? Allah. Siapa yang menciptakan iblis? Allah.
Iblis ketika minta izin untuk ditangguhkan kematiannya, untuk membawa kita ke neraka jahanam. Allah izinkan dia hidup atau tidak? Allah izinkan. Dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat, ingin membawa keturunan anak Adam ke neraka. Allah berkata, innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kau akan ditangguhkan sampai hari yang ditentukan. Itu bukan sampai hari kiamat, tapi menjelang hari kiamat. Silakan kau menggoda manusia sampai menjelang hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat itu bukan sangkakala, iblis juga tewas. Taib, oleh karenanya ketika ketika Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, ya, kalau perkara yang baik dia sandarkan kepada Allah, kalau perkara yang buruk dia sandarkan kepada dirinya. Padahal perbuatan dia itu semua perintah Allah. Taib, ketika dia menjelaskan, amma ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa naik kapal, kemudian kan kapal gratis karena pemilik kapal, penumpang kapal kenal Nabi Khadir. Ah, ini gratis. Setelah turun dari kapal ternyata Nabi Khadir ngerusakin apa? Kapal. Musa heran, gimana Khadir? Ini kita sudah numpang gratis kok malah ngerusakin kapal. Apakah air susu dibalas dengan air tuba? Khadir, nanti saya jelasin. Kemudian kedua, ketika lewat ada anak-anak sedang bermain, tiba-tiba Nabi Khadir mendekati salah seorang anak tersebut, kemudian dia bunuh. Musa berkata, aqatalta nafsan bighairi nafsin. Laqad ji'ta syai'an nukra. Memang kau bunuh seorang anak, dia tidak punya salah apa-apa. Kecuali kalau dia bunuh orang, mungkin kau bunuh dia. Dia tidak punya salah, bunuh. Sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang besar. Terus kemudian mereka lewat suatu kampung, mereka minta dijamu. Nabi Musa, Nabi Khadir minta dijamu, ternyata penduduk kampung tersebut kurang ajar. Nabinya tidak dijamu. Ini bukan cuma ustaz, Nabi minta dijamu enggak dijamu. Ketika keluar kampung tersebut, ternyata Nabi Khadir, kemudian ada tembok di kampung tersebut yang mau runtuh, dia luruskan, dia perbaiki. Maka Nabi Musa heran, ini kenapa kau tidak ambil upah supaya kita bisa makan? Ini malah kau perbaiki gratisan, padahal mereka telah berbuat buruk kepada kita. Nah, setelah itu baru kemudian Nabi Khadir menjelaskan kenapa semua dia lakukan ini. Di akhir dia berkata, "Wa ma afa'altu an amri." Ini saya lakukan bukan karena saya, tapi yang suruh siapa? Allah. Tapi perhatikan, ketika perkara baik dia sandarkan kepada Allah, perkara buruk dia sandarkan kepada dirinya. Adab kepada Allah. Dia mengatakan, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha." Adapun perahu itu milik orang-orang miskin. Ya. Dan saya ingin merusaknya. Dia bukan bilang Allah ingin merusaknya, tapi saya yang merusaknya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang suka ngerampas perahu-perahu, kapal-kapal milik rakyatnya. Kalau ada kapal bagus dirampas. Daripada kapal ini dirampas, mending saya rusak. Jadi kenapa saya rusak? Supaya kapal ini tidak dirampas oleh raja. Tapi perhatikan bagaimana cara Nabi Khadir mengungkapkan, yang mengatakan fa'aradtu an a'ibaha, aku ingin merusaknya. Taib, ketika dia berbicara tentang gulam, ya. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini, ya. Fa khasyitu an yurkahuma tughyan wa kufra. An yurkahuma tughyan wa kufra. Fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma, ya. Adapun anak tersebut, ya, kedua orang tuanya orang beriman. Kami berharap, kami ingin Allah menggantikannya, ya. Dia tidak mengatakan Allah membunuhnya, ya. Dia mengatakan kami ingin Allah menggantikan anak ini, makanya saya bunuh, ya, agar diganti dengan anak yang lain. Dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dalam ucapan kata-kata pun kita harus hati-hati, ya. Meskipun semua terjadi dengan takdir Allah, tapi ketika ada keburukan jangan kita bilang kehendak Allah, jangan. Kita nisbahkan kepada sebab, ya. Kita nisbahkan kepada sebab. Tapi kalau kebaikan kita nisbahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi berkata, "Wasyarru laisa ilaik." Keburukan tidak kembali kepada engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kau takdirkan baik maupun buruk, di balik itu pasti ada hikmah. Maksudnya ini dalam beradab, ketika berbicara kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat agung, Allah sangat agung, tidak asal ngomong. Ketika seorang berkata, kalau bukan dokter mungkin saya sudah meninggal, kita bilang kamu jangan ngomong gitu.
Karena itu dia bilang saya tidak maksud begitu. Maksud saya memang ini dokter sebab. Kita bilang saya juga tahu maksudmu. Karena kau tahu yang menyembuhkanmu adalah Allah. Tapi dilarang berkata seperti itu. Meskipun maksud kamu bukan begitu, bukan untuk merendahkan Allah, bukan untuk meyakini dokter yang menyembuhkan. Tidak, saya tahu maksudmu. Kalau kau maksudmu dokter yang menyembuhkan, ini bisa kufur, bisa syirik. Kau tentu hanya sekedar menjelaskan kenyataan yang terjadi. Kenyataan yang terjadi memang yang kasih obat siapa? Dokter. Yang menjalani operasi memang dokter. Tapi ketika kau ungkapkan, tidak boleh ungkapin seperti itu. Harus kau ungkapkan, kalau bukan karena Allah yang menyembuhkan, kemudian dengan sebab dokter. Harus ada kata kemudian. Tidak boleh kau nisbahkan langsung kepada dokter. Sebagai bentuk beradab kepada Rabbul Alamin. Ya. Rabbul Alamin. Maka demikian juga ketika seorang punya budak, maka dia enggak boleh bilang hambaku. Hambaku. Karena yang boleh bilang hambaku itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wa qul li ibadi. Dalam Al-Qur'an banyak, katakanlah kepada hamba-hambaku. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Maka jangan seorang niru-niru mengatakan kepada budaknya, wahai hambaku. Taib. Berikutnya juga, hadis bab berikutnya, bab hal yaqulu sayyidi, ini sebaliknya. Apakah sang budak ketika memanggil tuannya dia mengatakan sayyidi, tuanku, sayyidi? Ini sebab kalau tadi majikan panggil budak jangan bilang abdi, bilang fataya, gulami, pembantuku, boleh, tapi jangan bilang hambaku karena beradab kepada Allah. Nah, kalau budak bilang sama tuannya apakah dia panggil sayyidi, tuanku? Maka ternyata juga sebaliknya tidak boleh demikian karena as-sayyid huwa Allah. As-sayyid yaitu sayyid, disebut sayyid adalah yang terkumpul kepada dia segala kebaikan dan kelebihan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ayyub wa Habib wa Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang dari kalian itu majikan berkata hambaku dan hamba perempuanku, tidak boleh. Sebaliknya, wala yaqulannal mamluku rabbi wa rabbati. Sang budak tidak boleh berkata rabbi wa rabbati, ya. Rabbi wa rabbati. Tapi wal yaqul fataya wa fatati. Sayyidi wa sayyidati. Ya, ini boleh ternyata, ya. Tidak boleh kita panggil majikan budak panggil majikan rabbi wa rabbati, ya. Kalau majikan perempuan rabbati, karena rabbi seakan-akan bilang kepada siapa? Allah, ya. Maka yang boleh sayyidi wa sayyidati. Sayyidi boleh. Sayyidati boleh. Kenapa? Kullukum mamlukun, karena semua kalian adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. War Rabb Allahu azza wa jalla. Dan Rabb adalah Allah azza wa jalla. Taib. Di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Maka tidak boleh seorang budak mengatakan kepada tuannya Rabbi. Rabbi, seakan-akan dia sedang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat mengajarkan Arab tidak boleh mengatakan Rabbi. Tetapi kalau dia sedang mengabarkan, tidak sedang di hadapan tuannya, boleh. Seperti Nabi Yusuf ketika berkata kepada utusan raja, dia mengatakan irji ila rabbik. Baliklah kepada tuanmu, maksudnya kepada rajamu. Rabbika, ya. Demikian juga Nabi Yusuf berkata ketika dirayu oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulekha, ketika merayu, maka Nabi Yusuf tidak mau memenuhi rayuannya. Dia mengatakan innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya majikanku telah berbuat baik kepadaku. Maksudnya majikanku suamimu. Salah satu tafsiran. Rabbi maksudnya tuanku, yaitu majikanmu, itu majikanku itu suamimu wahai sang wanita. Telah baik kepadaku. Bagaimana aku balas kebaikannya dengan selingkuh dengan istrinya? Enggak mungkin. Maka Nabi Yusuf mengingatkan dia, inna rabbi ahsana maswaya. Kau ngajak saya berzina wahai majikan perempuan. Sementara suamimu yaitu majikanku Rabbi telah berbuat baik kepadaku. Di sini Nabi Yusuf menggunakan kata Rabbi, Rabbak, Rabbika, Rabbi. Ini tidak mengapa jika tidak langsung berbicara dengan sang majikan. Seperti kata Abdul Muttalib ketika onta-ontanya dirampas oleh Abraha. Kemudian Abraha didatangi oleh Abdul Muttalib.
Maka Abdul Muthalib datang menemui Abraha, kemudian dia berbicara, kemudian dia minta dikembalikan onta-ontanya. Maka Abraha bilang, "Wahai Abdul Muthalib," pakai penterjemah, "saya tadi lihat engkau, saya segan." Karena Abdul Muthalib orangnya karismatik. Sampai Abraha tadinya duduk di kursi, dia turun untuk mengalah duduk ngobrol sama Abdul Muthalib. Orang Arab, gagah, karismatik. "Saya pikir kau datang ingin mempersoalkan saya ingin menghancurkan Ka'bahmu. Ternyata kau tidak ngurusin Ka'bah Tuhanmu, kau malah ngurus apa? Ontamu." Jadi saya salah, malah akhirnya dia merendahkan Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib jawabannya indah. "Ana Rabbul Ibil." Saya pemilik apa? Onta. "Walil Ka'bah Rabbun yahmiha." Ka'bah ada Rabbnya sendiri. Urusan dia dengan apa? Tuhan tersebut dengan Ka'bah terus. Kita enggak mampu menghadapi kamu. Jadi ana Rabbul Ibil. Di sini Abdul Muthalib menggunakan Rabbul, saya pemilik apa? Onta. Jadi tidak mengapa penggunaan Rabb seperti istri kita bilang Rabbatul Bait. Pemilik rumah, pengurus apa? Rumah. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh kalau kita budak ngomong sama tuannya langsung Rabbi, ini enggak boleh. Langsung berkata-kata kepada orang kedua Rabbi, kepada orang kedua tersebut panggilan orang kedua Rabbi. Adapun kalau dia mengabarkan kepada orang ketiga atau itu tidak jadi masalah. Ini sekedar beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia langsung berbicara dengan tuannya, dia boleh menggunakan kata apa? Sayyidi. Sayyidi boleh. Karena sayyidi masih lebih umum daripada Rabb. Rabb itu kalau dibilang Ar-Rabb seakan-akan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang Rabbi maka ini repot. Kalau Indonesia alhamdulillah dibedakan tuan dengan Tuhan, beda ya. Kalau Tuhan oke lah, kalau Tuhan gue enggak boleh. Kemudian datang hadis berikutnya. Atau datang dalam satu hadis, ketika Nabi SAW datang, maka kemudian ada sebagian orang memuji Nabi SAW. Ya. Yaitu hadis Abdullah bin Sikhir, hadis berikutnya, di mana para sahabat memuji Nabi dengan berkata, "Anta sayyiduna," engkau adalah tuan kami. Dalam riwayat Ibnu Sayyidina, engkau adalah tuan kami dan engkau adalah putra dari tuan kami. Itu bapakmu mulia, engkau juga mulia. Makanya kemudian Rasulullah menegur, kata Rasulullah SAW, "As-Sayyid Allah." Yang mulia Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya di sini Al-Imam Al-Bukhari ketika membuat judul bab dia mengatakan, apakah seorang hamba boleh memanggil tuannya Sayyid? Sayyidi, tuanku. Kenapa? Datang dalam hadis yang lain Rasulullah menegur ketika orang memanggil Nabi dengan apa? Sayyiduna. Ya, Sayyiduna. Maka para ulama berusaha mengkompromikan. Ya. Karena ketika Rasulullah SAW tegur, Rasulullah SAW berkata, "Innama Sayyid Allah." Sungguhnya Sayyid itu adalah Allah. Jangan bilang Sayyiduna. Maka para ulama mengkompromikan. Mereka berkata, selama tidak berlebih-lebihan, ya, memanggil seorang Sayyid, maka tidak jadi masalah. Sayyidi atau As-Sayyid Fulan atau Sayyiduna selama tidak berlebih-lebihan. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin, sayyid seluruh anak Adam pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah memuji Hasan dan Husain dengan berkata, "Huma sayyida syababi ahlil jannah." Hasan dan Husain adalah pemimpin, sayyid para pemuda di surga. Rasulullah juga berkata, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa di surga kelak. Jadi Rasulullah menambahkan mereka dengan sayyid ya. Tetapi ketika para sahabat datang Nabi kemudian mereka kelihatan memuji, "Anta sayyiduna ibnu sayyidina." Ya, ini Rasulullah agak khawatir. Maka Rasulullah SAW berkata, "Qulu bi qaulikum." Ucapkanlah kata-kata kalian sebelumnya, au ba'dhi qaulikum. Wala yastahniyakum syaitan. Jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Rasulullah khawatir mereka memuji Nabi berlebihan, akhirnya mereka terjerumus dalam kesalahan. Oleh karenanya ketika muncul orang-orang yang memuji Nabi berlebihan, Rasulullah tegur. Seperti tadi, ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, Rasulullah tegur.
kehendak Allah dan kehendak engkau. Rasul bilang, kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Ketika ada yang mengatakan, budak wanita berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu masa depan. Rasulullah tegur. Yang tahu masa depan cuma siapa? Allah. Yang tahu apa terjadi besok cuma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga berkata, la tutruni kama atratin nasara, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW tidak suka juga kalau dia datang kemudian orang berdiri menghormati dia ketika dia lewat. Anas bin Malik berkata, "Ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat. Tidak ada yang lebih dicintai oleh para sahabat seperti Nabi. Mereka mencintai Nabi SAW lebih daripada orang tua mereka, lebih daripada anak-anak mereka, bahkan lebih dari diri mereka sendiri. Mereka setiap saat rela untuk mengorbankan jiwa raga mereka untuk Nabi SAW. Tetapi, wa kanu idza ra'awhu, kalau mereka lihat Nabi lewat, lam yakumu, mereka tidak berdiri menunggu Nabi lewat. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal tersebut. Ya, Nabi tidak suka seperti itu. Jadi silakan memuji Nabi, silakan mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh melebihi batasannya. Rasulullah mengatakan, la uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak suka kalian mengangkat diriku, derajatku lebih daripada derajat yang Allah telah tetapkan. Ya. Maka Nabi mulia sebagai Rasul dan mulia sebagai hamba, sebagai hamba Allah. Makanya dia yang paling kuat beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika perang Badar semua orang tidur, Rasulullah SAW malamnya tidak tidur sampai subuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kuat berdoa di padang Arafah dari zuhur sampai maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia yang mampu untuk menyambung puasa karena Rasulullah kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW dipuji dengan hamba Allah. Nah, ketika seorang menghilangkan sifat hambanya, sifat hamba Nabi, seakan-akan dia mencela Nabi karena Allah tidak memuji Nabi sebagai Rasul saja, tetapi Allah memuji Nabi sebagai Rasul dan sebagai apa? Hamba, sebagai hamba. Makanya dalam kondisi-kondisi genting Allah sebut sifat hambanya Nabi seperti ketika Isra Mi'raj. Ini kejadian luar biasa yang menghebohkan orang-orang Arab seantero Arab ketika itu. Bagaimana seorang dalam satu malam bisa pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik langit balik lagi. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Segala maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya, tidak. Allah sedang memuji Nabi sebagai seorang apa? Hamba. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uh, tatkala hamba Allah sedang berdoa, sedang salat, Allah memuji Nabi sebagai hamba. Allah juga berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati bimithli. Kalau kalian semua ragu tentang apa yang Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami, Allah puji Nabi sebagai apa? Seorang hamba. Nah, muncul sebagian orang yang mulai memuji Nabi berlebihan sehingga mulai menghilangkan sifat hamba Nabi. Seperti mengatakan Nabi tahu ilmu apa? Gaib. Seperti mengatakan Nabi tahu isi lauhil mahfuz. Nah, ini enggak boleh. Seperti yang mengatakan bahwasanya tempat keselamatan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja ketika di Sirat, Nabi berkata, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkan umatku. Apa semuanya umatnya selamat? Tidak, banyak yang masuk ke neraka jahanam. Tidak semua mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ingin pamannya dapat hidayah enggak bisa. Abu Thalib pamannya meninggal dalam kondisi musyrik. Nabi sudah berdakwah berulang-ulang, ternyata pamannya meninggal dalam kondisi musyrik. Nabi yang berusaha mengalahkan pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud, malah dia terluka sampai pamannya meninggal dunia, Hamzah. Sehingga dia pun menangis atas wafatnya pamannya tersebut. Dia seorang hamba. Justru Nabi terpuji sebagai hamba dan sebagai seorang Rasul. Maka jangan seorang menghilangkan sifat hambanya dengan memuji Nabi berlebih-lebihan. Ya. Banyak sekarang teman Nabi adalah Rasulullah tercipta dari nur Allah, ya nggak boleh. Nur Allah, Nabi bukan, Allah beda. Jangan bilang ada kaitan zat Allah dengan zat Nabi, ini syirik, nggak boleh. Ya. Atau tadi seperti perkataan wa min ulumika inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Ya Muhammad, di antara kedermawananmu
adalah dunia dan akhirat. Itu kedermawananmu. Wa min ulumika, di antara ilmumu adalah ilmu Lauhil Mahfuz. Kata sebagian ulama, kalau ini ditujukan kepada Allah tepat. Seandainya kita ganti, di antara kedermawanan engkau ya Allah adalah dunia dan surga. Benar atau tidak? Benar. Di antara ilmumu ya Allah ilmu Lauhil Mahfuz. Benar atau tidak? Tapi ketika itu Allah maksudnya adalah Muhammad, repot. Seakan-akan kita mengangkat Rasulullah SAW bukan lagi seorang hamba, tapi seakan-akan derajat apa? Tuhan. Maka Rasulullah mengatakan, la tarfa'uni fauqa manzilah al-manzil lati anzalani Allah. Jangan kalian angkat diriku lebih dari kedudukan yang Allah telah berikan kepadaku. Karena akan hilang sifat manusianya Nabi. Makanya ketika Nabi SAW lupa, Nabi berkata, ya, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Saya hanyalah manusia, lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau saya lupa ingatkan aku. Benar Nabi punya mukjizat, Nabi punya kelebihan, tapi ingat dia tetap seorang hamba yang dipuji Allah karena kuatnya beribadah kepada Allah. Tidak ada yang bisa ibadah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat memulai muji Nabi, anta sayyiduna ibnu sayyidina, engkau adalah pemimpin, sayyid itu maksudnya orang yang pemimpin kami, orang yang sempurna. Kemudian bapakmu juga adalah sayyid kami, maka Rasulullah tegur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sayyid huwa Allah. Sayyid yang sesungguhnya itu adalah siapa? Allah. Ya, artinya jangan sampai berlebihan. Dan kita tidak ragu Rasulullah adalah sayyiduna. Kita tidak ragu akan hal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna, manusia terbaik, tetapi Rasulullah satu dzari'ah, yaitu mencegah jangan sampai sahabat berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tastajriyannakumus syaitan. La yastajriyannakum, jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Dan itu yang kita khawatirkan zaman sekarang, orang berlebih-lebihan. Sayyid fulan, ya, akhirnya berlebih-lebihan kepada wali fulan yang dianggap wali, sehingga menganggap mereka sudah sampai derajat Tuhan, ya. Muncullah cerita aneh-aneh, ya. Habib fulan dia bisa memadamkan api neraka jahanam, repot. Repot. Gimana neraka jahanam? Ya akhi, orang semua di akhirat semua takut sama Allah. Kata Allah, la tasma'u illa hamsa. Kau tidak mendengar kecuali bisikan-bisikan. Tidak ada nabi, seorang nabi pun petenteng-petenteng sombong, enggak ada. Semua ketakutan. Semua apa? Ketakutan. Takut. Apa kata Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa? Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya, sepertinya tidak akan murka setelahnya seperti ini. Takut. Para nabi apa? Takut. Perkataan mereka yauma idzin, perkataan mereka cuma Allahumma sallim sallim. Tidak ada ngomong lain. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Allah yang berkata pada hari kiamat, Anal Malik, saya adalah sang raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Enggak ada yang bisa muncul, enggak ada yang berani. Semua tertunduk, semua takut. Ini tiba-tiba muncul, saya bisa matikan api neraka. Ya akhi, neraka itu luas sekali. Neraka itu luas sekali. Itu batu dijatuhkan dari mulut neraka jahanam sampai di bawah 70 tahun belum sampai dalam sebuah hadis. Belum sampai. Saya sering bilang kalau pesawat jatuh dari 10 kilo ke bumi berapa menit? 5 menit sudah sampai meledak. Ya. Ini 70 tahun kira-kira dalamnya seberapa? Semuanya nyala api, terus dia bisa padamkan. Berlebihan, bahaya seperti ini. Satu lagi Habib sedang di dalam kuburan, tiba-tiba di sampingnya ada orang lagi tukang maksiat, diadab sama malaikat Munkar dan Nakir. Habibnya tegur, malaikat Munkar Nakir, jangan siksa dia. Dia teriak-teriak, saya terganggu lagi zikir. Akhirnya malaikat enggak jadi apa? Enggak jadi siksa itu orang. Ya, siapa yang kalau dengar cerita begini semangat dikubur di samping Habib? Aman, samping Habib masih aman. Terlalu berlebihan. Ini bahaya ini. Nabi tidak seperti itu. Tidak ada Nabi ketika cerita malaikat Munkar dan Nakir untuk buat kita takut enggak? Buat kita ini malah bikin mainan, ya tenang aja. Yang benar mana pengagungan terhadap syariat? Repot seperti ini. Jadi terlalu berlebihan, ya. Terlalu berlebihan. Sampai lagi satu mengatakan, Allah kalau ingin turunkan hukuman atau azab kepada suatu kaum, Allah kasih tahu dulu sama Habib fulan.
Kalau Habibnya ACC baru Allah kasih apa? Adab. Allah musta'an. Apa seperti ini ya? Ada satu bilang, kita di kota ini ada kuburan wali fulan. Dia yang menjaga kota kita ini. Subhanallah, gimana? Bagaimana menjaga kota? Dia tidak menjaga dirinya sendiri, tidak bisa jaga. Buktinya apa? Ketika dia sakit, dia ke dokter, ya enggak? Dia pingin sembuh, kan? Ternyata dia yang bisa sembuh. Dia enggak bisa jaga dirinya sendiri. Gimana mau jaga satu kota? Ini syirik rububiyah. Ya, yang jaga kita semua siapa? Allah. Nabi tidak bisa menjaga dirinya ketika perang Uhud dia terluka. Dia tidak bisa menjaga dirinya. Bahkan dia minta tolong kepada sahabat. Rasulullah berkata, "Man yudafi'uhum anni fahuwa rafiqi fil jannah." Siapa yang bisa mengusir mereka ketika ingin bunuhku, dia menjadi temanku di surga. Sahabat pada ingin mati di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa. Ini bagaimana mau jaga satu kota? Maksudnya, kamu harus datang kuburan tersebut terus supaya kuburannya laris. Maka bikin isu kota ini dijaga oleh wali kutub. Wali badal. Ya, siapa mau jaga alam semesta ini? Siapa yang mau jaga? Berlebih-lebihan, enggak boleh. Maka dan seperti ini banyak ya. Akhirnya kuburannya rame, orang datang rame, orang dibuat bergantung kepada mayat-mayat yang sudah meninggal dunia tersebut. Ya. Tapi musim corona, tahu obat corona apa? Ini, foto ini. Pajang di rumah, insya Allah corona tidak masuk. Kasih masukan sama Departemen Kesehatan dong. Dari mana? Oleh karenanya, ketika sebagian orang memuji Nabi berlebihan, maka Nabi tegur. Ya, Nabi tegur. Kita tahu tidak ada yang manusia terhebat seperti Nabi SAW. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak mau diangkat derajatnya lebih daripada derajat yang Allah telah tetapkan bagi dia. Ketika kita mengangkat berlebih-lebihan, maka hilang sifat ubudiyah Nabi SAW. Berarti kita sedang mencela Nabi. Nabi itu dipuji sebagai Rasul dan juga sebagai apa? Sebagai hamba. Nabi dipuji sebagai Rasul dan sebagai hamba. Taib. Hadis berikutnya yang tadi saya singgung, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin Mufaddal qala hadatsana Abu Maslamah an Abi Nadrah an Mutarrif qala abi intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Sikhir. Mutarrif tabi'in, ayahnya sahabat Abdullah bin Sikhir, ibn Sikhir. Kata Mutarrif bin Abdullah, dia berkata qala abi, berkata ayahku. Siapa? Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Intalaqtu fi wafdi Bani Amir. Aku datang bersama rombongan utusan Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memuji Nabi. Faqalu, mereka berkata, anta sayyiduna. Engkau adalah tuan kami. Maka Rasulullah tegur, as-sayyid Allah. Ya. As-sayyid Allah. Qalu, mereka muji lagi. Afdaluna fadlan, engkau yang paling mulia. Wa a'dhamuna taulan, yang paling memberi karunia. Intinya dia muji Nabi, mereka muji Nabi. Maka Nabi tegur, qulu biqaulikum. Ucapkanlah sebagaimana perkataan kalian yang biasa, jangan berlebih-lebihan. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menggelincirkan apa? Kalian. Ini makanya Imam Bukhari tadi membawa bab di awal, bolehkah budak mengatakan kepada majikannya sayyidi? Kenapa? Dalam hadis, sebagian hadis Rasulullah membolehkan, dalam sebagian hadis ketika orang mengatakan Nabi sayyiduna, Rasulullah tegur. Maka para ulama mengatakan, teguran Nabi ketika dibilang sayyiduna, maksudnya untuk jangan sampai para sahabat terbawa lagi. Padahal Nabi Sayyid jelas ya. Khawatir mereka memuji terlalu berlebih-lebihan. Maka Rasulullah tegur, as-sayyid huwa Allah. Ya. Ini ada seorang ditegur. Saya lihat di klip video, ditegur. Kata dia, ya Syekh Fulan, engkau wali kutub. Dia senyum saja. Ya wali kutub itu pimpinan para apa? Wali. Ya. Lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika dia menyampaikan muhadharah di Universitas Islam Madinah, yang pembawa acaranya Syekh Abdul Razak. Saya dengar Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau berkata akan menyampaikan pengajian al-allama. Al-allama itu orang sangat alim. Maka langsung Syekh Utsaimin tegur, kata dia, uskut, diam kamu, jangan bilang begitu. Ya. Langsung ditegur. Ketika mulai dipuji-puji, Syekh Abdul Razak bukan memang kenyataannya yang orang sangat alim Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di zaman itu dia yang paling apa? Termasuk orang paling alim. Itu pun dia tidak suka dipanggil apa? Al-Allamah. Dipanggil Al-Allamah. Allamah itu artinya orang yang sangat apa? Alim. Jadi ada, maksudnya ini padahal benar. Itu pun Syekh Utsaimin marah. Itu pun Syekh Utsaimin apa? Marah ya. Padahal benar dia orang alim. Bagaimana kalau ternyata tidak alim? Subhanallah, potensi untuk murid-murid memuji guru itu ada. Yang mengarahkan gurunya, yang mengarahkan apa? Gurunya. Jangan seperti itu. Saya ini siapa? Bukan siapa-siapa ya. Ya. Siapa-siapa. Makanya saya pernah ngisi pengajian terus ada yang kasih mukadimah, ustaz juga. Al-Allamah Firanda, saya mau ketawa. Al-Allamah orang alim aja enggak, gimana mau apa? Alam ini orang ada-ada aja. Enggak tahu diri maksudnya. Masa saya dibilang gitu, saya ini alim aja enggak, mau dibilang apa? Al-Allamah, lucu-lucu aja. Orang ngapain kamu bikin kayak gitu? Ya. Ini Syekh Utsaimin yang alim aja enggak suka dibilang begitu. Karena bukanlah ciri khas, tahu saya guru-guru kami senang dipuji, bukan ciri khas mereka. Mereka enggak suka. Syekh Abdul Razak aja hafizahullah, tidak ada bukunya ditempel huruf dal, doktor enggak ada. Dia Abdul Razak Al-Badr gitu aja. Ini buku-bukunya. Semuanya tidak ada huruf profesor doktor enggak ada. Semua bukunya cuma tulis apa? Abdul Razak Al-Badr. Nah, kita kadang pasang karena apa niatnya biar orang tahu kan. Ya urusan ya maksudnya supaya orang tidak salah sangka ya kalau Syekh Abdul Razak. Ya intinya mereka sangat tawadhu, jauh dari keinginan untuk dipuji, untuk disanjung. Berbeda dengan sebagian orang yang hobi disanjung ya. Hobi disanjung depan dia senyum-senyum malah seakan-akan membenarkan ya. Karena kita ini siapa? Kita ini masih jauh dari yang seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi melarang ketika disebut sayyiduna bukan berarti larangan secara mutlak, tapi kata para ulama satu dzari'ah, khawatir para sahabat yang mungkin sebagian mereka baru masuk Islam khawatir apa? Khawatir terjerumus lebih parah sehingga mengangkat derajat Nabi lebih daripada derajat yang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan. Babu ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Bab bahwasanya seorang lelaki adalah bertanggung jawab atau pemimpin di keluarganya. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Arim qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullukum ra'in. Setiap kalian adalah ra'in yaitu penanggung jawab ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan masing-masing kalian akan ditanya dihisab tentang pertanggungjawabannya. Bawahannya akan ditanya. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun. Gubernur atau pemimpin penguasa adalah penanggung jawab dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas rakyatnya. Wa rajulu ra'in ala ahlihi. Seorang laki kepala rumah tangga adalah penanggung jawab di rumahnya dan dia akan ditanya tentang anak istrinya ya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Dan wanita atau seorang istri adalah penanggung jawab di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun dan dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ngurus anak, bagaimana memanage pembantu misalnya, makanan, dapur dan yang lainnya. Dia akan ditanya. Maksud saya maka seorang wanita ketika di rumah dia menghadirkan bahwa ini semua tanggung jawab. Ini amanah, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa kullukum ra'in. Ketahuilah kalian semua adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya atas bawahannya. Ini perhatian kepada kita terutama kepala rumah tangga. Ya. Para suami. Dia yang paling pertama ditanya tentang hal-hal yang terjadi di rumahnya. Terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan pembantu yang dalam rumah, terkait dengan siapapun dalam rumah tersebut, tamu kayak siapa, kayak ada keluarga yang numpang di dalam rumah, dia penanggung jawabnya. Rumah itu kekuasaan dia, ya. Maka jangan dia biarkan kemaksiatan terjadi di rumahnya, karena dia akan ditanya. Kalau ada kerabat istri, kerabat dia tinggal di rumah, mulai macam-macam tegur, jangan. Kau jangan di rumah saya enggak boleh. Saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan maksiat di sini. Tegur baik-baik.
Ada pembantunya nonton macam-macam, tegur, mohon maaf kalau menonton sana di luar, di pos satpam, jangan di sini. Sini rumah saya, tidak boleh nonton macam-macam. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istrinya nonton apa, kalau dia tahu dia biarkan, dia akan ditanya oleh Allah. Anak-anaknya nonton macam-macam, dia tahu dia biarkan, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua di bawah naungannya. Ya. Maka harus nampak seorang lelaki sebagai pemimpin kepala rumah tangga. Ibu-ibu membantu hal tersebut. Jangan ibu-ibu kudeta suami. Akhirnya ibu menjadi kepala rumah tangga. Suami jadi ibu rumah tangga. Jangan sampai demikian. Ini saya bilang ini karena fenomena di tanah air seperti itu. Ya. Kalau bicara misalnya kawan-kawan saya di Arab Saudi. Mereka benar-benar kepala rumah tangga. Saya punya kawan aja. Istrinya patuh, nurut. Tidak pernah buka HP sama sekali. Pokoknya diberi nafkah selesai. Ya. Kalau bapak-bapak di Indonesia, Masya Allah, baik sekali ya. Baik sekali. ATM-nya dikasih sama istrinya. Yang pegang keuangan semua apa? Istrinya. Kalau dia mau kasih uang buat ibunya saja, dia harus majukan proposal sama istrinya. Saya nggak tahu itu terlalu baik atau bahlul, saya nggak tahu. Maka ibu-ibu jangan sampai kudeta ya, jangan sampai merubah posisi. Wanita soleha itu wanita yang membuat suaminya merasakan sebagai kepala rumah tangga. Tentu dia kasih masukan kalau suaminya salah, dia tegur, itu oke. Tapi jangan sebaliknya, dia ingin menguasai apa? Rumah tangga ya. Ya, ini salah ya. Akhirnya apa? Yang susah kita nanti hari kiamat para suami. Kita susah memberikan kekuasaan kepada wanita ya. Akhirnya kita tidak berkutik, kita yang diatur, keputusan semua di tangan istri. Ya ini salah seperti itu. Istri silakan kasih masukan, tapi keputusan tetap di tangan suami. Maka saya bilang istri yang soleha, istri yang bisa membuat suaminya rasa sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai suami merasa seperti jadi babu di situ, jadi pembantu di rumahnya. Saya punya kawan protes, Ustadz, saya kalau pulang ke rumah kayak kucing Ustadz, Masya Allah. Kucing apa macan? Kucing Ustadz. Kasihan. Jadi maksud saya, kenapa? Karena kita akan ditanya, laki-laki. Kita sebagai kepala rumah tangga, penanggung jawab pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah kita. Bagaimana kita bisa memanage rumah tangga kita? Kita sebagai pemimpin, istri adalah partner kita, beri masukan kepada kita, tapi keputusan di tangan kita, bukan di tangan apa? Istri. Ya. Jangan di tangan istri. Akhirnya banyak mudarat yang timbul, banyak sekali. Kalau saya mau cerita banyak sekali. Ya. Tapi ya sudahlah, enggak usah diceritain. Baik, kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala Musaddad, hadis berikutnya. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairits qala, dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, dia berkata, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang menemui Nabi dan kami para pemuda seluruhnya, umur kami mirip-mirip, sebaya. Ya, jadi mereka ini lagi rihlah untuk nuntut ilmu. Dari kampung mereka rame-rame datang ke Nabi, ke Madinah, belajar sama Nabi. Ya. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kami pun tinggal di Madinah di sisi Nabi selama 20 hari. Salat bersama Nabi, dengar kajian Nabi, tanya sama Nabi, semua belajar selama 20 hari. Sebenarnya masih lebih lama, tetapi Nabi yang kasihan sama mereka. Kata Malik bin Al-Huwairits, fadhanna anna ishtahaina ahlina. Nabi memandang, Nabi menduga kami sudah rindu sama istri-istri kami. Jadi mereka masih muda, ninggalin istri semua, belajar sama Nabi. Setelah 20 hari lewat, Nabi lihat kayaknya mereka ini apa? Kangen. Ini laki-laki yang benar, pergi jauh kangen. Ini malah pergi enggak pernah kangen, bahaya ini. Fasa'alana man tarakana fi ahlina. Maka Nabi pun ngobrol, tanya tentang bagaimana di rumah, gimana anak-anak. Rasulullah ngobrol. Ini di antara bentuk perhatian Nabi kepada murid-muridnya. Fa akhbarnahu, maka kami kabarkan di rumah ada istri, ada anak, mungkin ada ini, ada kegiatan apa. Wa kana rafiqan rahima, dan Rasulullah adalah seorang yang lembut dan penyayang. Inilah akhirnya Nabi suruh mereka pulang. Kata Nabi, irji'u ila ahlikum,
pulanglah kalian ke keluarga kalian. Sudah pulang, sudah kangen semua kan? Pulang. Udah pesantren tutup, pulang. Terlalu lama, 20 hari lebih. Rasulullah sayang sama mereka, tambah lagi tambah susah, kasihan. Tidak konsen nanti. Fa'allimuhum wa muruhum. Sudah kalau kalian pulang, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka pada kebaikan. Wa shallu kama ra'aitumuni usolli, dan hendaknya kalian salat sebagaimana kalian lihat aku salat. Ini hadis yang ma'ruf. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis Malik bin Huwairis. Kisahnya demikian. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau sudah tiba waktu salat, hendaknya salah seorang dari kalian azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya salah seorang dari kalian yang paling besar yang jadi imam. Ya. Ini bagaimana kerjasama para pemuda, bikin komunitas, kemudian mereka bareng-bareng pergi menuntut ilmu. Luar biasa. Tidak seperti sebagian muda rame-rame malah jalan bermaksiat, jalan kemana. Atau pergi tidak ada faedahnya, jalan ngabisin umur, ngabisin duit. Sana kemari. Ya akhi, pemuda harus sadar bahwasanya umur dia itu umur yang benar-benar potensi, ya. Umur emas kalau boleh kita katakan. Makanya ketika Allah akan menghisap mereka dikhususkan masa muda. Kata Rasulullah sallallahu lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Sungguhnya seorang hamba tidak akan bergeser kedua kakinya sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Padahal masa muda itu adalah bagian dari umur, tapi akan ditanya secara spesifik. Kenapa ditanya secara spesifik dibandingkan umur-umur yang lain? Karena itu masa keemasan. Nah, sementara sebagian pemuda kita justru masa remaja ini masa buang-buang umur, iya enggak? Masa coba-coba, masa jalan-jalan, masa kesana, coba-coba maksiat, coba macam-macam. Lihat bagaimana para sahabat, mereka muda, mereka rihlah bareng-bareng untuk belajar kepada Nabi SAW. Maka seorang ketika masih muda jangan membuang-buang umurnya. Lakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masa depannya. Mumpung masih muda, dia masih banyak bisa beraktivitas. Ya, sekarang udah tua. Banyak teman-teman, mungkin waktu dia masih umur 20 dia pintar-pintar. Sekarang suruh belajar bahasa Arab, enggak masuk-masuk. Udah umur 40, 45, aduh Ustaz enggak masuk-masuk. Padahal dia mungkin universitas terkenal dulu, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah maksudnya macam-macam, pintar-pintar. Suruh belajar bahasa Arab enggak masuk-masuk. Udah tua susah. Sudah pakem. Udah nyaman dengan yang ada, jadi susah. Tapi kalau masih muda anak muda mau belajar apa saja mudah. Dia mau belajar bahasa Inggris, dia mau belajar IT, dia mau belajar apa, belajar bahasa Arab bisa. Kalau masih muda, masih encer, masih aktif, masih. Ini gimana mau belajar bahasa Arab umur 40 tahun sementara tagihan listrik belum bayar, susah. Tapi bukan berarti tidak bisa, cuma saya kalau dia sudah umur 40 tahun ke atas itu butuh ekstra berusaha karena banyak urusan di kepala. Masih muda, Masya Allah urusan. Masih fresh, masih. Oleh karena seorang ketika masih muda jangan dia berpikir mumpung masih muda kemudian dia buang-buang umurnya. Sungguhnya umur tersebut umur emas, masa keemasan, umur potensial, maka dia akan ditanya lebih spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana rafiqan rahima. Sangat sayang kepada kami, sangat lembut kepada kami, maka Nabi menyuruh mereka untuk pulang agar perhatian kepada keluarga mereka. Kenapa? Karena keluarga mereka adalah tanggung jawab mereka. Ya. Rasulullah pulang pengurus, ajarin anak-anak. Maksudnya Imam Bukhari membawakan hadis ini di mana Rasulullah SAW nyuruh pemuda-pemuda ini untuk ngajarin keluarganya. Allimuhum. Ingat, kalian kepala rumah tangga ngajar, jangan hanya mengandalkan sekolah. Anak taruh di sekolah, taruh di pondok, kemudian seakan-akan kita sudah bebas tugas. Enggak. Sekolah itu hanyalah partner kita untuk mendidik anak-anak. Yang ditanya kita, sekolah nomor 2 ditanya. Jangan bilang, saya kan sudah sekolah, sudah taruh, tanggung jawab saya lepas. Enggak. Itu cuma membantu kita. Kau tetap ditanya. Yang ditanya kamu. Ya. Sebagai orang tua. Maka jangan sampai salah sangka. Sebagian orang sudah masukin pondok, dia enggak pernah telepon anaknya, cuek. Akhirnya anaknya nakal di pondok. Harusnya dia telepon anaknya, dia kunjungi anaknya, tanya gimana, ada masalah apa. Karena dia tahu sekolah ini hanya membantu. Tetap penanggung jawab utama adalah dia yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.